Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan dan sahabat Naura Farm yang berbahagia. Alhamdulillah, ini kegiatan saya pada hari ini adalah melakukan proses pengomposan bahan organik kotoran sapi, karena ya hari ini sudah memasuki musim kemarau, walaupun BMKG bilang ini kemarau basah yang ya masih sering hujan, tapi alhamdulillah dalam beberapa hari terakhir ini hujan sudah tidak lagi. Jadi saya melakukan proses pengomposan bahan organik kotoran sapi untuk dijadikan kompos yang insya Allah akan menanam padi. Dalam proses pengomposan ini diharapkan pengomposan berjalan dengan baik, dengan cepat, sehingga bahan-bahan organik ini menjadi tersedia bagi tanaman yang akan saya tanam. Itu harapannya. Karena hal itu, maka diperlukan pengomposan untuk mengurai semua bahan organik mentah seperti ini. Ini jerami bekas sisa pakan sapi yang tidak termakan dibuang oleh para tetangga ke sini, dan ini harus saya komposkan agar dia melapuk dan diurai oleh padi yang akan saya tanam. Dalam beberapa referensi atau literatur, orang-orang membutuhkan dekomposer mol yang dibuat dari berbagai macam bahan, atau dekomposer pabrikan. Menurut pendapat saya, pemberian itu menurut saya kurang baik menurut saya. Bukan kurang baik dalam arti tidak mempercepat pengawasan, itu akan kurang baik dalam segi kita menambah biaya di situ, dan juga menambah kerja-kerja lain yang saya pikir ini kurang perlu. Kenapa? Karena dalam bahan-bahan organik yang ini sudah ada jutaan mikroorganisme yang ada di sini. Kalau ditambah dengan mikroba dari luar, ini sepertinya kita menggarami laut. Sudah tidak dibutuhkan lagi. Kenapa? Karena mikroba ini sudah sangat banyak sekali. Ini terbukti beberapa bulan yang lalu, atau mungkin sekitar sebulan yang lalu, ini masih bahan organik mentah dari kotoran sapi, dari sampah-sampah daun-daunan kering. Tapi sekarang sudah melapuk. Ini membuktikan bahwa ini melimpah bahan organik yang ada di sini. Kenapa harus kita tambah dari luar? Apalagi dalam bentuk dekomposer pabrikan yang harus kita beli mahal-mahal. Kita petani tidak tahu seperti mikroba seperti apa. Orang-orang lab dengan alat-alat canggih mereka yang bisa tahu seperti itu. Tapi kenyataan membuktikan bahwa dikelola dengan baik pun tanpa penambahan itu, bahan organik sekitar kita bisa terurai dengan baik dan bahkan cepat. Tidak kalah cepat atau mungkin bahkan lebih cepat dengan cara yang lebih baik, tanpa penambahan mikroba dekomposer pabrikan. Jadi saya pikir tidak perlu menambahkan, karena ya pertama kita pemborosan lah, kita harus beli itu mahal-mahal. Padahal mikroba di sini ini jauh lebih baik. Pertama, kita tidak perlu beli. Nah, ini yang petani ini jarang-jarang petani kaya. Petani yang masih pas-pasan biasanya. Ya, kenapa harus kita alokasikan dana untuk itu? Padahal di sekitar kita itu melimpah sekali. Bahan organik sendiri itu mikrobanya melimpah sekali. Melimpah, sangat melimpah. Dan juga mikroba ini yang ada di bahan organik seperti ini, di bahan organik yang telah melapuk seperti ini termasuk
mikroba lokal, mikroba yang memang tumbuh di sini, sudah cocok dan sesuai dengan iklim di sini, dengan suhu dan semacamnya, dengan tanah dan semacamnya, itu sangat cocok. Kan ini rumah mereka. Kita hanya membuat mereka lebih nyaman, membuat mereka lebih tentram untuk berkembang biak, untuk bekerja di lahan kita. Itu saja kebutuhannya, tidak lebih dari itu. Jadi saya pikir tidak perlu kita menyediakan, mengalokasikan dana untuk membeli yang mahal-mahal. Ya mereka mungkin bekerja, tapi mereka tamu di tempat ini. Sehebat-hebatnya tamu, mereka terbatas. Mereka perlu adaptasi untuk bekerja di tempat ini. Bisa saja sebagian besar mereka mati, hanya mikroba yang bertahan, yang hidup di tempat baru mereka. Jelas mikroba lokal ini lebih hebat. Mereka sudah teruji, terbukti bekerja mendekomposisi bahan organik. Kenapa kita harus repot-repot membeli mereka dengan sesuatu yang kita punya yang lebih baik, cuma kita tidak kelola dengan baik. Iklan-iklan perusahaan mungkin menggoda dengan segala macam keunggulannya, tapi mereka tetaplah sesuatu yang harus kita beli, yang harus mengeluarkan anggaran dana kita, sesuatu yang harus kita aplikasikan di tempat yang penduduk lokalnya lebih berkualitas, lebih bermutu, dan mereka sudah bekerja untuk kita. Ya, kata kuncinya sediakan tempat dan bahan yang cocok untuk mikroba lokal kita untuk bekerja dengan baik, sehingga mereka menghasilkan produk-produk bahan organik yang sesuai dengan kebutuhan alam di sekitar ini. Mereka tuan rumah, mikroba tuan rumah yang sudah Allah ciptakan, ditempatkan untuk ini. Mereka tidak serta-merta tanpa pertimbangan apapun mereka di sini. Mereka dikehendaki untuk tinggal di sini, bekerja di tempat yang sudah sesuai, cocok dengan kodrat mereka. Ya, tinggal kita syukuri, kita sediakan kebutuhan dan hal-hal yang diperlukan untuk mereka bekerja. Demikian yang dapat saya bagikan sedikit pengetahuan saya. Semoga bermanfaat dan semoga menggugah kesadaran-kesadaran kita. Sekian dan demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.